Usahakan di sini untuk pengirisan itu memang harus hati-hati kita lakukan, jangan sampai pecah seperti ini. Karena inilah juga faktor penyebab nanti kegagalan sambungan. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada para sahabat pencinta tanaman durian, khususnya buat para sahabat yang masih pemula yang ingin melakukan penyambungan tanaman durian namun sering mengalami kegagalan. Banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, walaupun mereka sudah mengikuti apa yang sudah saya perlihatkan tentang cara kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian yang baik dan yang benar, namun juga masih sering mengalami kegagalan. Baik, untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua yang sering bertanya tentang penyebab kegagalan dalam melakukan penyambungan pada bibit tanaman duriannya, nantinya di sini saya akan berikan penjelasan dan nantinya juga saya akan memberikan solusi bagaimana nanti agar dalam melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian itu tidak mengalami kegagalan. Yang pertama di sini saya akan memberikan penjelasan apa-apa saja yang menyebabkan sehingga dalam kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian itu mengalami kegagalan adalah ini. Untuk bibit yang akan kita lakukan penyambungan itu usahakan untuk media tanamnya jangan sampai terlalu basah. Jadi saya sarankan di sini sebelum kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian kita, 3 hari sebelum kita melakukan penyambungan kita sudah lakukan penyiraman pada media tanamnya, agar nanti di dalam proses kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian kita untuk media tanamnya tidak terlalu basah, sehingga nanti untuk kandungan air dalam batang bibit durian kita tidak banyak, sehingga nanti apabila kita melakukan penyambungan pada batang itu tidak mengeluarkan air. Ini bisa saya perlihatkan contoh dari bibit durian saya yang mengalami kegagalan dalam proses saya melakukan penyambungan. Di sini saya cuma mengambilkan sampel. Ini bisa kita lihat para sahabat, untuk media tanamnya di sini sangat basah sekali. Ini tanahnya sangat basah yang melengket seperti ini. Ini saya bisa perlihatkan karena media tanamnya di sini sering terlalu basah, sehingga ini bisa menyebabkan pembusukan pada enteris, bahkan ini bisa mengalami jamur seperti ini. Jadi saya sarankan untuk kita melakukan proses penyambungan itu memang untuk media tanamnya jangan sampai terlalu basah seperti yang saya perlihatkan ini. Usahakan cukup lembab saja, tidak terlalu basah dan tidak kering. Kemudian yang kedua yang sering menyebabkan kegagalan kita dalam melakukan proses penyambungan pada bibit tanaman durian kita adalah enteris. Di sini ada 3 contoh enteris yang akan saya perlihatkan nantinya kepada para sahabat, yang manakah enteris yang baik untuk kita lakukan penyambungan dan enteris yang kurang baik untuk kita lakukan penyambungan. Yang pertama yang akan saya perlihatkan di sini contoh enteris yang kurang baik untuk kita lakukan penyambungan adalah ini. Jangan kita menggunakan enteris yang terlalu mudah. Ini adalah contoh enteris yang terlalu mudah, dimana apabila kita menggunakan enteris yang terlalu mudah seperti ini, untuk kandungan air di dalam batang enteris itu sangat banyak, sehingga apabila nanti kita melakukan penyambungan untuk terjadinya pembusukan itu sangat mudah, sehingga nanti bisa menyebabkan kegagalan kita dalam melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian kita. Ini bisa kita lihat daunnya masih agak kuning seperti ini dan batangnya masih sangat lunak seperti ini. Kemudian yang berikutnya enteris yang kurang baik untuk kita lakukan penyambungan adalah jangan kita menggunakan enteris yang terlalu tua seperti ini. Ini bisa kita lihat dari warna enteris ini, dan daun enteris ini sangat hijau tua sekali seperti ini, dan ini juga untuk batang enteris ini sudah berwarna agak kecoklatan seperti ini. Jadi ini kurang baik untuk kita lakukan penyambungan, karena apabila kita menggunakan enteris yang sudah tua seperti ini, untuk kandungan nutrisi yang ada dalam enteris ini sangat sedikit,
sehingga apabila kita menggunakan untuk penyambungan, untuk keberhasilannya itu sangat rendah atau kadang kurang baik ini. Dan adapun interest yang baik untuk kita lakukan penyambungan ini bisa kita lihat para sahabat, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Dan dimana di sini untuk mata tunasnya itu sudah menonjol seperti ini, yang sudah mau mekar seperti ini. Jangan kita ambil interest yang sudah pecah mata tunas. Misalnya saya kasih contoh dari interest yang muda ini sudah mau pecah mata tunas seperti ini kurang baik untuk kita lakukan penyambungan. Walaupun nanti interest yang kita ambil itu yang baik, apabila kita ambil yang mata tunas yang sudah mau pecah seperti ini atau yang sudah mau mekar seperti ini, itu juga kurang baik. Jadi saya sarankan kita ambil interest yang mata tunasnya sudah menonjol seperti ini namun belum mekar atau pecah. Begitu pula juga dengan pucuknya. Ini bisa saya perlihatkan dari perbandingan warna interest ini yang dari ketiga ini bisa kita lihat. Begitu pula juga dari warna daunnya. Ini untuk perbandingannya itu sangat jauh sekali. Ini mulai interest yang muda, yang tua, dan yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Ini bisa kita lihat perbandingan dari warna batangnya begitu beda. Begitu pula juga dari daunnya. Kemudian yang ketiga, penyebab juga dalam kita melakukan penyambungan durian itu mengalami kegagalan adalah alat. Jadi di sini saya sarankan para sahabat, apabila kita melakukan penyambungan itu, usahakan alat yang kita gunakan itu harus benar-benar tajam dan bersih. Karena apabila alat yang kita gunakan tidak tajam, nanti untuk pengirisan interest itu kurang baik. Dan apabila alat kurang bersih, nanti mudah terjadi kontaminasi pada interest, sehingga nanti untuk penyambungan interest kita kadang mengalami pembusukan. Jadi saya sarankan juga di sini alat memang harus kita perhatikan dan usahakan untuk penyambungan pada bibit tanaman durian. Apabila kita menyambung pada bibit yang masih usia muda seperti ini atau yang masih lunak seperti ini, saya sarankan kita menggunakan mata pisau yang tipis. Jangan yang kita gunakan mata pisau yang besar atau yang tebal. Misalnya contohnya yang baik untuk kita lakukan atau kita gunakan itu pisau cutter dan silet seperti ini. Kemudian saya lanjut yang keempat, penyebab dari kegagalan kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian kita adalah pengirisan interest. Jadi di sini saya akan perlihatkan nanti cara kita melakukan pengirisan interest yang baik dan yang benar untuk kita lakukan proses penyambungan. Ini saya sudah siapkan bibit yang saya akan lakukan atau saya memperlihatkan penyambungan kepada para sahabat agar nanti dari hasil proses penyambungan kita lakukan itu bisa berhasil dengan baik. Langkah pertama untuk kita sebelum kita lakukan pengirisan interest adalah kita melakukan pemotongan pada batang bibit durian kita yang akan kita lakukan penyambungan. Di sini bisa kita lihat para sahabat, apabila kita melakukan penyambungan pada bibit durian yang masih usia muda seperti ini, usahakan untuk kita lakukan penyambungan itu dekat dengan batas bonggolnya. Karena di sini untuk ukuran batang bibit itu sudah mulai agak besar, jadi untuk mendapatkan batang yang agak besar kita harus lakukan penyambungan di sekitaran batas bonggol dari bibit durian kita. Jadi saya akan lakukan pemotongan di sini. Ini saya potong kira-kira berjarak kurang lebih 2 cm dari batas bonggolnya ini. Karena di sini bibit yang kita lakukan penyambungan itu masih usia muda, jadi untuk pengirisan batang yang kita lakukan adalah kita melakukan pembelahan di tengah. Namun apabila para sahabat yang melakukan penyambungan pada bibit tanaman duriannya yang sudah melebihi batas usia sambungan, salah satu proses yang kita bisa lakukan adalah dengan melakukan sambung samping. Karena di sini yang akan saya perlihatkan adalah teknik sambung pucuk, jadi saya siapkan bibit yang usia muda seperti ini. Di sini bisa saya perlihatkan para sahabat untuk pembelahan itu jangan juga terlalu dalam kita lakukan, kira-kira untuk standar kedalaman itu minimal sekitar 2 cm atau sekitar 2 mata silet seperti ini. Ini kita lakukan pas di tengah. Kemudian untuk di sini para sahabat bisa lihat juga
Untuk panjang interest yang kita gunakan di sini bisa kita gunakan sekitar 10 cm. Dan di sini para sahabat bebas menggunakan mau berapa tunas dari interest yang kita gunakan, misalnya mulai dari satu mata tunas, 2 sampai menggunakan tunas pucuk seperti ini. Jadi di sini untuk penyambungan itu tidak masalah kita mau menggunakan dari satu mata tunas, 2 mata tunas, bahkan secara keseluruhan dari interest ini sepanjang kurang lebih 10 cm. Karena di sini untuk saya perlihatkan kepada para sahabat cuma pengirisannya, jadi ini saya menggunakan interest semua seperti ini. Baik, saya akan perlihatkan cara kita melakukan pengirisan interest, namun di sini saya buang dulu sebagian dari daun interest ini. Minimal yang bisa kita sisakan itu 2 sampai 3. Ini saya sisakan sekitaran 3 daun, lalu saya potong lagi sekitar menyisakan kurang lebih 2 cm. Hasilnya seperti ini bisa kita lihat. Karena di sini 10 cm yang akan saya gunakan, jadi saya akan lakukan penyambungan di sini. Ini saya potong sedikit. Ini sepanjang ini saya akan gunakan. Dan ini saya akan perlihatkan cara kita melakukan pengirisan agar nanti untuk sambungan kita tidak mengalami kegagalan. Ini saya perhatikan para sahabat, kita iris itu mulai dari atas ke bawah. Misalnya kita lakukan double seperti ini, usahakan kita lakukan pengirisan itu dari atas, jangan sering berkali-kali kita lakukan pengirisan. Usahakan untuk pengirisan di sini memang harus kita lakukan dengan baik. Ini misalnya kita lakukan berkali-kali seperti ini, usahakan kita lakukan dari atas lagi. Dan di sini usahakan untuk bagian bawahnya itu harus benar-benar tipis dan jangan ada sisa-sisa kotoran yang menempel atau sisa-sisa irisan yang menempel. Jadi saya sarankan kita lakukan pengirisan model huruf T seperti ini. Ini usahakan di bawahnya itu benar-benar tipis, dan untuk irisan kiri dan kanan di sini harus rata seperti ini. Ini. Kemudian di sini penyebab kegagalan dalam kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian, kita bisa perhatikan para sahabat, misalnya di sini apabila kita melakukan penyambungan interest lebih besar dari batang bibit durian kita, atau begitu pula sebaliknya dari batang bibit kita yang kita akan lakukan penyambungan lebih besar daripada interest, usahakan di sini kita masukkan interest itu salah satu sisi rata pinggir seperti ini. Yang saya sarankan ini saya contohkan apabila kita mendapatkan interest yang irisan pecah seperti ini, usahakan kita lakukan pengirisan ulang, jangan kita lakukan penyambungan apabila ujung irisan interest kita ini mengalami pecah seperti ini. Ini saya cuma kasih contoh, jadi walaupun di sini para sahabat nanti bisa perhatikan, usahakan di sini untuk pengirisan itu memang harus hati-hati kita lakukan, jangan sampai pecah seperti ini. Karena inilah juga faktor penyebab nanti kegagalan sambungan kita yang nantinya interest tidak bisa menyatu dengan baik. Jadi untuk di sini kita lakukan itu, usahakan harus benar-benar halus dan rata dan tidak pecah seperti yang saya perlihatkan tadi. Ini misalnya seperti ini lagi saya perlihatkan. Lalu kita masukkan interest itu salah satunya rata pinggir. Ini seperti ini para sahabat. Dan untuk irisan itu harus benar-benar pas pada bekas potongan interest batang bibit kita, agar nanti penyatuan bisa terjadi dengan baik. Ini misalnya di sini, karena di sini interest agak kecil dibanding batang bawah, jadi bisa para sahabat lihat di satu sisi di sini agak ada celah, namun di sampingnya sini rapat. Kemudian yang kelima, faktor penyebab kegagalan kita dalam melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian kita adalah pengikatan sambungan. Jadi saya sarankan di sini para sahabat, apabila kita melakukan pengikatan sambungan itu, usahakan untuk pengikatan jangan sampai terlalu kencang kita lakukan. Misalnya di sini saya kasih contoh, apabila nanti kencang seperti ini kita lakukan itu, nanti untuk sambungan kita itu bisa membuat
seperti ini. Ini saya kasih contoh, walaupun di sini karena cuma saya kasih contoh, jadi ini jangan kita lakukan pengikatan seperti ini, nanti mengakibatkan dari batang bibit durian kita itu mengalami memar. Ini saya bisa perlihatkan, saya buka lagi seperti ini. Apabila kita melakukan pengikatan yang terlalu kencang, ini batang bibit langsung memar seperti ini. Dan kadang apabila terlalu kencang itu, untuk irisan dalam sambungan itu bisa pecah seperti ini. Ini bisa saya perlihatkan, kadang mengalami pecahnya sambungan atau irisan enteris dalam kita sudah lakukan penyambungan seperti ini. Jadi ini memang saya sarankan untuk pengikatan jangan kita lakukan kencang karena mengakibatkan enteris, pengirisan enteris pecah seperti ini. Inilah yang menyebabkan juga kegagalan dalam kita melakukan penyambungan. Jadi untuk pengikatan di sini kita lakukan itu jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah. Karena apabila juga terlalu lemah untuk penyatuan enteris kurang baik nantinya. Jadi untuk pengikatan kita lakukan seperti ini. Dan usahakan semua saling menutupi, jangan ada celah. Ini kita lakukan pengikatan seperti ini. Ini karena di sini para sahabat cuma contoh, jadi ini saya tidak mengharap sambungan saya ini berhasil, karena ini demi untuk memperlihatkan contoh kepada para sahabat yang menyebabkan kegagalan kita dalam melakukan penyambungan. Kemudian yang keenam, faktor penyebab kegagalan kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian adalah dengan melakukan penyungkupan. Jadi saya sarankan di sini buat para sahabat yang melakukan penyambungan pada bibit tanaman duriannya untuk menggunakan sungkup berongga seperti rongga kecil seperti ini. Usahakan untuk sungkupan itu tidak usah kita lakukan pengikatan, karena di sini untuk penguapan dari enteris itu sangat kecil. Jadi di sini tidak perlu kita lakukan pengikatan. Dan apabila para sahabat menggunakan sungkup yang berongga besar, misalnya pembungkus gula pasir, usahakan tetap kita lakukan pengikatan, namun jangan terlalu kencang agar nanti embun yang ada dalam sungkupan itu bisa menetes keluar. Jadi ini saya contohkan seperti ini. Apabila kita menggunakan pembungkus yang berongga yang kecil seperti ini, tidak usah kita lakukan pengikatan. Ini yang pembungkus ini yang saya gunakan adalah pembungkus plastik gas lilin. Ini contohnya. Jadi saya cuma biarkan seperti ini tanpa melakukan pengikatan. Ini bisa saya perlihatkan contoh dari sungkupan yang saya lakukan itu. Semua saya tidak lakukan pengikatan, namun di sini bisa kita lihat untuk kelembapannya. Ini saja sudah berembun seperti ini, namun tidak terlalu basah. Ini semua. Kemudian saya lanjut faktor yang ketujuh yang menyebabkan kegagalan kita dalam melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian adalah setelah kita melakukan penyambungan seperti ini, usahakan bibit dari yang kita sudah lakukan penyambungan ini kita simpan dulu di tempat yang teduh. Jangan sampai kena sinar matahari langsung atau air hujan langsung. Jadi saya sarankan di sini kita simpan di tempat yang ternaungi. Misalnya kita simpan di samping rumah yang dimana bukan di tempat yang gelap, namun ada cahaya. Namun untuk kelembapannya di sini tetap kita jaga, jangan sampai terlalu basah dan jangan sampai kekeringan, karena nanti apabila terlalu basah, jadi saya sarankan memang untuk di sini untuk media tanamnya itu kita terus jaga kelembapannya, jangan sampai kekeringan, jangan sampai kita lakukan penyiraman apabila media masih lembab. Baik para sahabat pencinta tanaman durian, itulah beberapa faktor yang perlu kita perhatikan dalam proses kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman durian kita agar tidak mengalami kegagalan. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, demikianlah apa yang sudah saya berikan penjelasan dan memperlihatkan cara kita melakukan penyambungan yang baik pada bibit tanaman durian kita agar tidak mengalami kegagalan. Semoga dengan apa yang sudah saya berikan penjelasan tadi dan memperlihatkan cara kita melakukan penyambungan bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman durian.